Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farga Enjola dari PAI 3A NIM 20223019 akan mempresentasikan atau akan membahas tentang materi Al-Sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui, baik terpuji atau tercela. Sedangkan pengertian sunnah menurut istilah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ajaz Al-Khatib, segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Pengertian khabar. Secara bahasa, khabar artinya warta atau kabar atau berita yang disampaikan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan khabar menurut istilah ahli hadis, segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama lain mengatakan khabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada khabar, sehingga setiap hadis dapat dikatakan khabar, tetapi tidak setiap khabar dikatakan hadis. Karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa khabar itu menyangkut segala sesuatu yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengertian athar. Pengertian athar secara etimologis, athar dari segi bahasa artinya bekas atau sesuatu atau sisa dari sesuatu, dan berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Karena doa yang dinukilkan atau berdasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan doa makthur. Kemudian ada contoh-contoh hadis, sunnah, khabar, dan athar. Contoh hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Karena itu pahala bagi semua amal seseorang itu sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Contoh sunnah, berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang menunjukkan sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Contoh kabar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Contoh athar, perkataan tabi'in Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibn Mas'ud, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebaiknya 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Kemudian bentuk-bentuk hadis. Ada beberapa bentuk hadis antara lain yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, ataupun sabda yang memuat berbagai maksud syarak, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, atau lainnya. Contohnya hadis diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak sah atau sempurna solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sahih Al-Bukhari 204 hadis 714. Kemudian ada hadis fi'li. Hadis fi'li ialah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Contoh hadis salat, puasa, haji, dan lain-lain. Kemudian ada hadis takriri. Maksud hadis takriri ialah penetapan atau yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan beliau, namun beliau diam dan tidak menyanggahnya dan tidak pula menampakkan persetujuannya atau malahan menyongkongnya. Nah, hal semacam ini dianggap sebagai penetapan dari Nabi Muhammad walaupun beliau dalam hal ini bersifat pasif atau diam.
Kemudian ada hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi SAW yang belum sempat beliau realisasikan, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Kemudian ada hadis ahwali, yaitu adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu model periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis ada dua model yang digunakan para sahabat atau rawi dalam meriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu periwayatan bil lafzi, yaitu periwayatan hadis redaksi atau matanya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian ada periwayat bil makna, yaitu periwayatkan hadis yang redaksi atau matanya tidak persis sama dengan apa yang diucapkan Nabi, namun maknanya sama dengan yang dimaksudkan oleh Nabi. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu dalil kehujjahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujjahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli ataupun aqli. Dalil Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Imran, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surah Al-Imran ayat ke-32. Kemudian dalil hadis, yaitu aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian materi berikut, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yaitu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama bayan tafsir atau menjelaskan maksud dari Al-Quran. Yang kedua bayan takrir atau sering juga disebut bayan takkid, penegas hukum. Dan bayan al-itsbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga bayan tasyri'. Yang dimaksud dengan bayan tasyri' di sini adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan an-nasakh. Secara bahasa an-nasakh adalah al-itbal atau membatalkan, al-ijalah menghilangkan, atau at-tawil memindahkan, atau at-taghayyur mengubah. Kemudian fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam. Fungsi hadis dalam pembentukan Islam ada beberapa, yaitu menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi taklid dan takrir. Kemudian menjelaskan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, menjelaskan apa itu sholat, menjelaskan garis-garis besar, misalnya menentukan waktu-waktu sholat. Kemudian masih banyak lagi penjelasan hadis terhadap hukum dalam Al-Quran. Nabi memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah ditangkap oleh umat sesuai dengan kemampuan akal mereka pada waktu itu. Yang kedua, Nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara dan contoh-contoh yang nyata terhadap di sekitar lingkungan kehidupan pada waktu itu. Mungkin
Itulah materi sebagai hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.